Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah amma ba'd. Memuji dan bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang mengumpulkan kita di rumahnya ini. Kembali kita lanjutkan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah. Tentunya dengan niat untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa juga kita memberikan salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini kembali kita akan lanjutkan pembicaraan kita yang sebelumnya, yaitu tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang sebelumnya kita bicarakan hal tersebut bertepatan dengan 10 Muharram atau hari Asyura, yang mana telah dipuasakan hari Asyura atau 10 Muharram itu. Di antara hikmahnya adalah sebagai kesyukuran atas diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan pengikut beliau yang beriman dan ditenggelamkannya Fir'aun. Dalam hal ini saya memandang sangat bagus untuk kita berpegang kepada surat Al-Qasas. Mungkin bagus kalau jamaah sekalian melihat Al-Quran, ya, boleh pegang Al-Quran, terutama yang ada terjemahannya. Surat Al-Qasas. Begitu juga yang di HP, yang pegang HP dan ada aplikasi Al-Qurannya. Kalau ada aplikasi Al-Quran dengan terjemahannya, bisa dibuka surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas. Ya, cukup panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam di dalam surat tersebut, yang mana sudah kita sebutkan bahwasanya Fir'aun itu adalah gelar dan bukan nama. Gelar bagi Raja Mesir. Dan Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam adalah Fir'aun yang paling buruk di antara Fir'aunnya Mesir, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Qasas ini, Tasim Mim, tilka ayatul kitabil mubin. Inilah atau itulah ayat-ayat Al-Quran yang nyata dari Allah. Nadlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Kami bacakan kepadamu tentang berita Nabi Musa dan Fir'aun dengan kebenaran bagi orang-orang yang beriman. Inna Fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Dia pecah belah penduduknya, rakyatnya. Ya, ini memang jadi istilah politik pecah belah. Kalau Belanda itu defeat and pride. Politik pecah belah itu memang sudah dari dulu, sejak zaman Fir'aun. Jadi sebelum Belanda, Fir'aun sudah melaksanakan politik itu. Bagaimana supaya rakyat itu tidak punya kekuatan untuk menggeser dia. Dibuat mereka berpecah belah, dibuat bodoh. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Dipecah belah. Di antaranya Fir'aun meninggikan kaumnya, kaum Kipti, yang sampai sekarang ada dan sebagai minoritas sekarang di Mesir, dan umumnya mereka berkeyakinan Nasrani. Sedangkan yang lainnya dari kalangan Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yusabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun menyembelih anak laki-lakinya dan membiarkan hidup anak perempuannya, yaitu dari Bani Israel. Hal ini berawal karena sudah tersebar cerita di kalangan Bani Israel bahwa kekuasaan Fir'aun itu akan dijatuhkan oleh seorang anak yang akan lahir dan kemudian besar. Dialah yang akan menjatuhkan kekuasaan Fir'aun. Hal ini semakin dikuatkan dengan mimpinya Fir'aun, bahwa dia bermimpi ada api dari Baitul Maqdis sampai ke istananya, membakar istananya.
Nah, ketika Fir'aun menanyakan takwil mimpinya itu, maka orang-orang yang ada di istananya mengatakan, itulah cerita yang tersebar di kalangan Bani Israel tentang seorang yang akan lahir dan akan menjatuhkan kekuasaan. Maka Fir'aun pun memerintahkan supaya bunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel, biarkan hidup anak perempuannya. Sehingga dibunuhilah anak laki-laki dari kalangan Bani Israel dan dibiarkan hidup perempuannya. Namun seiring dengan waktu, tahun demi tahun, semakin berkembang banyak perempuannya Bani Israel dan semakin sedikit ya cuma hidup yang sudah hidup karena dibunuhi anak laki-lakinya. Sedikit dari laki-lakinya Bani Israel yang mereka adalah budak-budak ya dari Fir'aun. Maka melihat hal tersebut, orang-orang Mesir dan kalangan Kipti yang menjadikan Bani Israel sebagai pelayan-pelayan mereka ya merasa resah, kita akan kehabisan pelayan. Maka akhirnya diusulkan kepada Fir'aun supaya setahun biarkan hidup, setahun bunuhi anak laki-lakinya. Jadi dipasanglah pengawas-pengawas wanita-wanita hamil. Untuk tahun ini dibiarkan hidup. Nah, di tahun tersebut lahirlah Harun, kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Lalu ternyata setelah kelahiran Harun, beberapa bulan kemudian kembali ibunya Harun yang tiada lain ibunya juga Nabi Musa alaihissalam kembali hamil. Ya, secara otomatis pasti kita ketahui perasaan wanita-wanita yang hamil ya deg-degan lah istilah kita, resah. Apakah nanti yang lahir ini laki-laki atau perempuan? Karena tahunnya ini tahun depan tahun pembunuhan karena sudah tahun ini sudah tahun dibiarkan hidup anak laki-laki, tahun depan semua anak laki-laki itu disembelih ya dibunuh. Maka tentu sejalan dengan bertambahnya bulan kehamilan, bertambah juga keresahannya ibu-ibu Bani Israel yang sedang hamil. Apakah anak saya ini laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki ujung-ujungnya akan dibunuh. Ya, namun akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam, ya ibunya Harun ya, ketika Nabi Musa baru lahir, sampai akhirnya melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Namun sejak saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah melindungi Musa dengan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Allah membuat orang-orang terkhusus para pengawas kehamilan menyukai bayi ini yang bernama, yang saat itu belum dinamakan, yaitu Musa, akhirnya bernama Musa. Ya, para pengawas kehamilan itu senang mencintai ya, bayi ini yang nanti bernama Musa. Nah, karena senangnya dan mencintainya bayi ini, dia menyusun rencana menyelamatkan bayi ini. Akhirnya ya, dibuat galah, dicari tukang kayu, dibuatkan peti, kemudian Nabi Musa alaihissalam dimasukkan ke dalam peti tersebut, ditaruh di laut, namun ibunya mengikat dengan tali dan diikatkan ke pohon. Setiap tiba malam hari di waktu gelap, ibunya mendatangi tempat tersebut, ditarik, lalu disusukan bayi yang akhirnya bernama Musa nanti. Ya, disusukan, dan setelah itu siang dibiarkan lagi berada di lautan. Ya, Nabi Musa alaihissalam sebagai bayi saat itu yang menikmati ayunan gelombang air. Kalau kita ayunan, ya, kalau Nabi Musa alaihissalam diayun oleh ombak, membuat nyaman tidurnya di situ. Sampai akhirnya suatu saat ibunya datang, ternyata tali itu lepas.
Peti ini sudah berjalan sampai ke istananya Fir'aun. Dan yang lebih dulu melihatnya adalah Asia, istri Fir'aun. Lebih dulu melihatnya, sebelum Fir'aun melihatnya, Asia sudah melihatnya. Maka Asia pun mengatakan, karena peti ini singgah, ya, kalau orang Makassar bilang tasangkala, ya, tasangkala di pohon, ya, di situ dia singgah di pohon di lautan. Ya. Maka Asia mengatakan Musya, ya, ada air, syajar, pohon. Ya, ada sesuatu di situ, Ya, peti. Akhirnya Asia melihatnya, ternyata bayi. Diambilnya bayi ini, ternyata bayi ini menangis terus. Dia menangis terus. Akhirnya dicarikan orang yang bisa, ya, memelihara bayi ini, bisa menyusukan bayi ini. Para wanita yang mencoba untuk menyusukannya ditolak semua. Musa menolak untuk, ya, menyusu ke wanita-wanita tersebut. Sampai akhirnya ibunya ini yang melihat peti sudah hilang, disuruhnya anak perempuannya yang tiada lain adalah kakaknya Nabi Musa AS untuk mencari. Akhirnya fabasurat an junubin, dia melihat peti itu dari kejauhan, diikutinya peti itu sampai akhirnya ternyata berada di istananya Fir'aun. Ya, melihat upaya wanita-wanita itu untuk menenangkan dan mendiamkan tangisan Musa. Wanita ini pun mencoba untuk, ya, yang tiada lain wanita ini adalah kakak perempuannya Nabi Musa, yang saat itu masih Musya, Arab Musa, Ibraninya mereka Musya. Ya, saat itu mencoba untuk mendiamkan bayi ini. Kakaknya pun memberikan usul, hal adullukum ala baitin yakfulunahu lakum, ya, wa hum lahu nasihun. Maukah aku tunjukkan engkau satu keluarga yang bisa memelihara anak ini dengan baik dan mereka adalah orang-orang yang sangat peduli. Yang mana sebelumnya ketika setelah dilahirkan Nabi Musa AS itu, Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Qasas itu, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kami berikan ilham kepada ibunya Musa, susukan saja. Ya, dalam keadaan bayi-bayi itu dibunuhi, Allah perintahkan kepada ibunya Nabi Musa, Allah kasih pilihan, ardi'i, susukan saja. Fa in khifti alaihi falqihi fil yam, di saat engkau takut maka turunkan ke laut. Itulah yang dilakukan oleh ibunya Nabi Musa. Akhirnya setiap malam susukan, kalau siang dilepaskan di laut tapi terikat. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut, wala takhafi wala tahzani, jangan takut, jangan sedih. Inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan kembalikan kepada kamu dan kami akan jadikan dia sebagai rasul. Jadi di dalam ayat ini ada dua perintah dari Allah, ada dua larangan dan ada dua janji. Adapun dua perintahnya Allah kepada ibunya Nabi Musa, ardi'i, susukan dia. Perintah kedua, kalau takut fa'alqihi fil yammi, kasih turun di laut. Ini dua perintah. Dua larangan, la takhafi wa la tahzani, jangan takut, jangan sedih. Dua janjinya Allah kepada ibunya Nabi Musa, inna radduhu ilaiki, kami akan kembalikan kepada kamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, yang kedua kami akan jadikan dia sebagai rasul. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan kisah ini,
Pada kisah Nabi Musa ini nampak sekali bagi kita, jangan coba-coba melawan Allah. Jangan coba-coba melawan Allah. Istilahnya kita itu dimainkan saja kita. Ya. Dimainkan saja kamu kalau berani-berani berhadapan dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah kasih isyarat terang, bukan sembunyi-sembunyi. Allah sudah kasih isyarat terang kepada Fir'aun tentang keruntuhan kezalimannya. Pertama, cerita yang sudah tersebar di Bani Israel bahwa kekuasaan Fir'aun akan dijatuhkan oleh bayi yang akan lahir ini. Itu sudah tersebar. Dan berita ini sampai ke Fir'aun. Ditambah lagi Allah kasih Fir'aun mimpi bahwa ada api dari Baitul Maqdis yang sampai ke istananya dan membakar istananya. Allah tidak sembunyi-sembunyi. Allah kasih tahu. Ya. Walaupun ini seolah seperti teka-teki, tapi teka-teki yang cukup gampang ya difahami bahwa akan terjadi yang seperti ini. Allah sudah kasih tahu Fir'aun. Nah, Fir'aun pun bertindak. Bukannya Fir'aun menjadi sadar, bertaubat dari kezalimannya, mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ya, sudah ada berita-berita, isyarat-isyarat dari Allah. Bukannya dia taubat, justru melawan. Ya, maka keadaannya Fir'aun ini seperti bahasa kita itu dimainkan saja oleh Allah. Ya. Fir'aun melawan dengan cara dia bunuhi. Ya oke lah kalau ada berita dari Allah akan terjadi, dihancurkan, dijatuhkan kekuasaannya, maka dia melawan. Dia bunuhi semua anak laki-laki. Tapi apa yang terjadi? Justru yang dia cari-cari itu yang dia pelihara. Allah mainkan saja, ini bahasa kita itu. Jangan coba-coba melawan Allah. Walaupun Allah kasih tahu. Tapi tetap apa yang Allah inginkan akan terjadi. Bahwa kekuasaan kezaliman itu akan jatuh. Jadi bayi ini akhirnya tiba di istana. Ketika melihat bayi tersebut, Fir'aun langsung mengatakan, bunuh dia. Kata istrinya Asia, la taqtuluhu. Qurratu ainin li walak, la taqtuluhu asa yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Ini sangat menyenangkan kita, penyejuk mata kita. Jangan bunuh dia, bisa jadi bermanfaat bagi kita. Fir'aun mengatakan, qurratu ainin laki la li. Asa yanfa'aki la li. Itu penyejuk mata bagimu, tapi tidak bagi saya. Mungkin bermanfaat bagimu, tapi tidak bagi saya. Sekali lagi inilah yang biasa dibilang bahwa hati-hati dengan kata-kata. Kata-kata itu bisa jadi doa. Andaikan saja dia diam, mungkin lebih baik. Tapi dia sendiri yang mendoakan keburukan untuk dirinya. Asia sudah mengharapkan kebaikan. Semoga saja ini menjadi penyejuk mata. Bayi ini menjadi bayi anak angkat yang menyenangkan kita, membawa kita kepada kebahagiaan. Andaikan saja itu yang dilakukan oleh Fir'aun, memelihara Musa sampai Musa menjadi nabi dan Fir'aun beriman masuk surga. Andaikan saja itu yang dia lakukan. Tapi dia memilih keburukan. Itu penyejuk mata bagi kamu, tapi tidak bagi saya. Itu bermanfaat bagi kamu, tapi tidak bagi saya. Kata Fir'aun menjawab ucapannya Asia. Akhirnya, ya, kita lanjutkan tadi, semua ibu-ibu sesuai calon-calon ibu yang memelihara Musa ditolak oleh Musa, sampai kemudian kakaknya ini, ya, menyampaikan ada di sana keluarga yang sangat peduli. Jangan-jangan itulah keluarganya bayi ini. Bukan. Ya, mereka keluarga yang sangat bagus. Cuma dia miskin, mereka itu miskin.
Sampai akhirnya dipanggillah keluarga ini, dicoba untuk terima masukannya perempuan ini, dipanggil ibunya Musa. Ternyata memang tenang bayi ini, merasa dan diam dari nangisnya, sampai akhirnya disuruhlah ibunya Musa untuk tinggal di istana dan diberikan pelayan-pelayan, diberikan gaji yang besar. Tapi ditolak oleh ibunya. Ibunya mengatakan, saya lebih senang tinggal di kampung saya. Ya, biasanya sampai sekarang orang tua, terutama orang-orang tua kita dulu itu, walaupun rumah kita besar, tapi ternyata mereka lebih suka dengan rumahnya di kampung. Walaupun rumahnya sederhana, modelnya sederhana, tapi mereka lebih senang dengan suasana kampung. Orang-orang tua kita sering begitu. Nah, sama dengan ibunya Nabi Musa, saya lebih senang tinggal di kampung saya sendiri dibandingkan istana. Akhirnya diterima, dikasih. Ibunya Nabi Musa mengatakan, kalau saya memang mau dijadikan orang yang pelihara dia, saya bawa ke rumah. Kalau tidak, cari yang lain. Saya tetap pilih di rumah saja. Akhirnya disetujui, dipersilakan untuk bawa bayi ini. Dan subhanallah, keluarganya Nabi Musa alaihissalam yang tadinya fakir, rumahnya direnov menjadi rumah yang mewah, yang tadinya tidak dipandang di kampungnya dari sisi ekonomi, menjadi orang yang sangat terpandang karena diberikan banyak pemberian-pemberian dari istana. Sampai kemudian ketika sebagian ini sudah saya ceritakan, ketika Musa mulai agak besar, sudah menjadi namanya, yang tadinya itu sekedar sebutan Musa, ada peti di laut itu, antara laut dengan di pohon yang ada di laut itu, kemudian menjadi namanya Musa, bahasa Arab Musa. Tumbuh di masa balitanya, Firaun sempat coba mengambil bayi ini. Lantas setelah diturunkan, pas diturunkan dia tarik jenggotnya Firaun sehingga tercabut beberapa lembar. Saat itu kembali Firaun mau membunuh bayi ini. Maka Asia memahamkan kepada Firaun bahwa ini bayi, dia tidak paham, tidak sengaja. Tidak sengaja. Yang dalam pikirannya Firaun, yang namanya seseorang yang sudah dihantui, dibayang-bayangi dengan ketakutan, jangan-jangan ini bayi yang mau menjatuhkan kerajaan saya. Dia mau bunuh lagi. Tapi Asia, istrinya, mengatakan ini bayi, tidak paham. Kasih pilihan, antara tamar dengan jamr, antara korma dengan batu bara atau api. Ternyata yang dimasukkan ke dalam mulutnya oleh Musa adalah api ini, sehingga ada cacat di lidahnya Nabi Musa sampai beliau dewasa. Sampai beliau dewasa, lisannya itu tidak fasih. Lisannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, sampai kemudian hari demi hari berlalu, maka sebagaimana disebutkan kalau kita lihat surat Al-Qasas itu, di ayat yang ke-15 di ayat yang ke-15, yang mana sebelumnya di situ disebutkan ketika ibunya Nabi Musa alaihissalam di awal kalinya kembali ketemu sama bayi ini, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hati kecilnya, hatinya ibunya Nabi Musa kosong,
Kita blank. Kenapa? Saking bahagianya. Ketemu kembali dengan anaknya. Ketemu kembali dengan anaknya. In kadat latubdi bihi laula aqrabatana ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir saja dia teriak. Hampir saja dia menyebutkan dengan keras saking bahagianya ketemu kembali dengan anaknya. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menahan hal tersebut. Nah, sampai tumbuh berkembanglah Nabi Musa alaihissalam di ayat ke-15 dari surat Al-Qasas, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha, dan seterusnya. Nabi Musa alaihissalam jalan-jalan ke kota, keluar dari istana, jalan-jalan ke kota. Lantas melihat ada dua orang bertengkar, satu dari kalangan Kipti, sukunya Fir'aun, satu dari Bani Israel. Sampai akhirnya yang dari Bani Israel ini meminta bantuan Nabi Musa, fawaqaza alaihi faqada alaihi, ya. Fawaqazahu Musa faqada alaihi. Maka Nabi Musa meninju orang Kipti tersebut sehingga orang itu langsung terkapar. Nah, Nabi Musa alaihissalam setelah meninju dan terkapar mati, bukan sekadar KO biasa, mati orang Kipti ini. Ya, kalau kita mungkin bagaimana? Kalau di kalangan kita mungkin kalau ada kejadian kita tinju orang mati, mungkin itu sering kita sebut-sebut, hati-hati kok. Sering kita sebut-sebut, hati-hati kok. Tapi Nabi Musa alaihissalam di ayat ke-15 ini, setelah mati orang itu karena tinjuannya, Nabi Musa mengatakan hadza min amali syaitan. Innahu aduwwun mudillun mubin. Ini adalah perbuatan syaitan. Ya, ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata bagi manusia. Ya. Jadi ini adalah perbuatan syaitan. Jadi ini perbuatan buruk. Walaupun Nabi Musa tidak sengaja, tidak ada niat untuk ya membunuh, tapi saking kuatnya Nabi Musa langsung jatuh mati. Jadi sekali lagi Nabi Musa bukannya mengangkat dirinya, bahwa dirinya itu kuat, ya, mengancam-ancam orang, tidak seperti orang sekarang. Apalagi menjadikan ayat seperti ini sebagai baca-baca. Ini tidak benar. Itu bagian dari ilmu sihir. Betul ayat yang dipakai, tapi praktek yang dia lakukan dan niat yang ada, niat untuk punya panjang guru, ya, panjang guru Musa, walaupun namanya kelihatannya sekolah baik, tapi niatnya itu buruk. Dengan amalan-amalan tertentu dilakukan, itu menjadi ilmu sihir. Walaupun ayat yang dibaca itu berubah menjadi ilmu sihir, ya, dimanfaatkan oleh syaitan. Sampai kemudian Nabi Musa berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku, ampuni aku. Ampuni aku. Kata Allah, faghfarana. Maka Allah pun mengampuninya, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu Nabi Musa berdoa, Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Wahai Tuhanku, dengan nikmat yang Kau berikan kepadaku, jangan aku dijadikan sebagai penolong bagi orang-orang yang zalim. Jangan, ya, di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah kekuatan. Nabi Musa berlindung kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan kekuatanku ini dan nikmat-nikmat yang lain yang ada padaku untuk saya membantu orang yang zalim. Singkatnya, sampai suatu saat terjadi lagi. Saat itu Musa, walaupun beliau sebagai seorang anak angkat di istana, tapi beliau ketakutan karena sudah terjadi kejadian pembunuhan itu tanpa sengaja. Jadi setelah mati, Musa pergi
yang Bani Israel yang bertengkar dengan Kipti ini juga pergi, tinggallah di jalan. Ya, orang Kipti ini terkapar, tinggal mayatnya. Nah, ada perasaan takut pada Nabi Musa alaihissalam. Dicari-carilah siapa pembunuhnya ini, siapa pembunuhnya. Karena Kipti adalah suku terhormat, sukunya Firaun. Jadi mau dibalaskan, mau dibalas. Sampai akhirnya suatu saat Nabi Musa alaihissalam berjalan. Ternyata orang yang tadinya ini dibantu oleh Musa bermasalah lagi sama orang lain. Minta lagi bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pun mengatakan, innaka lagawiyyun mubin. Kamu ini benar-benar orang yang sesat. Banyak masalahmu. Sudah masalah sama pernah masalah, sekarang bawa lagi saya ke masalah. Minta lagi bantuan. Dia bertengkar lagi sama orang lain. Jadi Nabi Musa mengatakan, innaka lagawiyyun mubin. Kamu ini orang sesat, banyak masalahmu. Tapi di saat itu Nabi Musa melihat memang nampaknya dia terzolimi. Ketika Nabi Musa alaihissalam mau lagi maju untuk memukul orang itu, ya, diingatkan, falama arada an yabtisha billazi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Ketika Nabi Musa sudah maju, orang ini ingatkan, "Hei Musa, kamu mau bunuh saya seperti yang perbuatanmu kemarin. Ternyata kamu ini orangnya. Kamu ini orangnya yang kemarin itu sebagai pelaku pembunuhan." Maka singkatnya orang ini pun pergi melapor ke Firaun. Pergi melapor ke Firaun bahwa ternyata pelakunya itu anak angkat istana sendiri. Ya. Akhirnya keluar perintah dari Firaun untuk kejar Musa, tangkap dia. Ya, tangkap dia. Nabi Musa alaihissalam pun di saat keluar perintah itu, ada seorang dari istana yang buru-buru temui Nabi Musa, yang dibahasakan dalam Al-Quran, waja'a rajulun min aqsal Madinah. Lari tergesa-gesa, yas'a itu tergesa-gesa, cepat-cepat dia temui Nabi Musa. Ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Sudah datang satu pasukan untuk membunuh kamu. Pergi cepat. Saya benar-benar peduli sama kamu. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam ini di ayat ke-21 surat Al-Qasas, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa alaihissalam pun keluar meninggalkan Mesir, ya, dengan rasa takut, dengan rasa khawatir. Sampai kemudian beliau berdoa, Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Beliau pun mengarah ke Madian. Madian ini dekat dari Tabuk, kampungnya Nabi Syuaib. Di saat beliau tiba di Madian, beliau mendapati ada orang-orang dengan ternaknya. Orang-orang ini memberikan, ada sumur, di sekeliling sumur mereka menurunkan timba, menurunkan timba yang besar, yang mana timbanya ini mereka angkat dengan 2 ekor unta. Dengan 2 ekor unta ditarik timba ini untuk kasih minum ternak-ternaknya. Yang pernah lihat unta dikasih minum itu paham ya. 1 ember cet itu sekali minum saja langsung masuk ke mulutnya itu, dan itu tidak cukup. Saya pernah lihat dan saya sengaja hitung. Waktu itu kan saya kaget. Ternyata begini, unta ini diangkatkan 2 ember cet kita itu yang 25 kilo ya. Dikasih minum 25 kilo atau 25 liter yang biasa kita pakai itu. Dikasih minum langsung 1 ember masuk.
Habis itu ember kedua langsung juga masuk. Saya mulai perhatikan, saya hitung. Ternyata sampai 10 ember itu lancar. Masuk semua ke dalam perutnya unta ini. Itu jadi wajar timba yang masuk ke sumur ini, satu sumber air yang terkenal di kota Madian saat itu. Orang-orang bawa ternaknya minum dengan cara seperti itu. Turunkan timba besar, dikasih minum ternak-ternaknya. Ketika itu, Nabi Musa alaihissalam melihat ada dua perempuan. Ada dua perempuan yang berada di dekat situ dengan ternaknya. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada mereka berdua, "Ma khatabukuma?" Ada apa kalian berdua? Maka dua perempuan ini mengatakan, "La naski hatta yusdira ri'a wa abuna syaikhun kabir." Kami tidak bisa memberikan minum ternak kami sampai mereka para pengembala itu selesai, karena laki-laki semua, mereka berdua tidak mendekat. Ya, sampai mereka selesai semua, baru kami maju, kami kasih minum ternak kami. Ya, yang mana ini dua perempuan ini pun memberikan minum ternaknya hanya dari sisa-sisanya orang-orang tadi, pengembala-pengembala tadi, karena terlalu besar timbanya. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam fasaqo lahuma, di ayat 24 itu, fasaqo lahuma summa tawalla ila dhilli. Nabi Musa alaihissalam memberikan minum dengan menimba. Timba yang tadi ini dinaikkan, diturunkan, kemudian diangkat airnya itu pakai timba ini dengan 2 ekor unta. Nabi Musa pakai tangan. Nabi Musa pakai tangan saja. Ini menunjukkan kekuatannya beliau. Beliau timbakan, lantas beliau kasih minum kambingnya dua perempuan ini. Lalu perempuan ini pun pulang. Nabi Musa alaihissalam tawalla ila zilli. Beliau bernaung di sebuah pohon besar di dekat tempat itu, lantas beliau berdoa. Doa ini bagus sekali kita baca. Ya, saya sendiri pernah praktekkan juga. Ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya sangat fakir kepada nikmat yang Engkau turunkan. Ya Allah, saya sangat butuh kepada kebaikan yang Engkau turunkan padaku. Artinya turunkanlah kebaikan kepadaku karena saya sangat fakir, saya sangat butuh. Ya. Maka perempuan ini pun pulang. Bapaknya heran. Yang ternyata bapaknya adalah Nabi Syuaib. Bapaknya perempuan ini adalah Nabi Syuaib. Bapaknya heran, kenapa cepat pulang? Biasanya sore baru pulang. Ini cepat. Ya, kenapa sore baru pulang? Selalu menunggu selesai dulu pengembala, kasih minum untanya masing-masing, gembala-gembalaannya, baru kalau sudah sepi perempuan ini maju ambilkan air. Tidak seperti sebagian perempuan sekarang ikut berdesak-desakan dengan laki-laki. Ya, ini dia tidak mau desak-desakan. Tunggu laki-laki selesai baru mereka maju. Maka bapaknya heran, kenapa siang sudah pulang? Biasanya kan sore. Katanya ada laki-laki yang bantu saya. Berceritalah kepada bapaknya. Sampai kemudian bapaknya suruh, panggil dia ke sini. Datanglah dua perempuan ini di ayat 25. Ketika sudah tiba di depan Musa, perempuan ini mengatakan, "Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Bapakku memanggil kamu untuk memberimu upah karena engkau sudah memberikan minum gembalaan kami, ternak kami. Ya, maka Nabi Musa alaihissalam pun sepakat datang ke rumahnya bapaknya wanita ini. Nabi Musa mengatakan begini, disebutkan dalam riwayat, tidak disebutkan dalam ayat, tapi dalam tafsir, kitab tafsir disebutkan. Nabi Musa mengatakan begini, saya jalan di depan, setiap mau belok, kamu lempar batu ke situ. Jadi tidak usah bersuara.
Karena suaranya perempuan itu, kita tahulah, ya, suaranya perempuan itu sedikit banyaknya adalah menyentuh, ya, ada menyentuh perasaan. Maka Nabi Musa menghindari. Dan Nabi Musa mengatakan, kalau setiap mau belok kemana, arahkan, lempar saja batu. Kalau ke kanan, lempar batu ke kanan saya. Kalau ke kiri, lempar batu ke kiri saya. Saya belok ke situ. Ya. Tapi saya di depan. Ini bagusnya gitu. Kalau perempuannya yang di depan, ini jadi pengamatan. Bahaya itu. Bahaya kalau perempuan di depan, jalan laki-laki di belakang, itu bahaya. Sedikit banyaknya itu adalah. Ya. Minimal curi-curi pandang itu minimal. Kalau bukan mengamati, minimal curi-curi pandang. Ya. Makanya Nabi Musa bikin begitu. Saya yang di depan. Ini menunjukkan kesolehannya beliau. Beliau belum menjadi nabi. Saat itu beliau belum menjadi nabi, tapi sudah soleh. Ya. Akhirnya berjalanlah beliau, dikasih tanda, dilemparkan batu, belok sini, sampai akhirnya ada rumah, dilempar di depan rumah itu batu. Oh, itulah rumahnya. Nabi Musa menyingkir, anaknya masuk. Sampai akhirnya masuklah Nabi Musa ketemu dengan Nabi Syuaib. Nabi Musa ditanya-tanya oleh Syuaib sampai beliau pun bercerita. Akhirnya Nabi Musa AS pun di saat itu Syuaib mengatakan, la takhaf, najauta minal qawmi shalihin. Jangan takut, justru kamu selamat dari orang yang zalim. Justru kamu selamat dari orang yang zalim. Di saat itu kemudian salah satu dari dua putrinya Syuaib mengatakan, ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai bapakku, pekerjakanlah dia. Karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau jadikan sebagai pekerja adalah orang-orang yang kuat lagi terpercaya. Inilah kemudian yang dijadikan standar oleh para ulama kita tentang pegawai yang bagus. Pegawai yang bagus untuk kita pilih, pertama dia kuat dari sisi fisik maupun dari sisi keilmuan. Maksudnya memang profesional. Dia ahli di bidang itu terhitung kuat. Jadi kuat itu selain kuat fisik, juga kuat di bidangnya. Yang kedua amanah. Jadi perempuan ini ayat ini yang menjadi acuan para ulama tentang pekerja yang bagus. Itu dua sifatnya. Berasal dari ucapannya putrinya Nabi Syuaib. Coba kita pikir-pikir. Tadi waktu memanggil Nabi Musa, ia katakan bahwasanya bapakku panggil karena mau kasih upah, karena sudah membantu kami. Setelah bertemu dengan bapaknya, bahasanya perempuan ini bukan kasih upahnya, tapi pekerjakan dia. Apa maksudnya? Kalau dikasih upahnya, habis digaji, dikasih upah, pulang, pergi lagi, hilang nih. Ya, hilang pemuda yang bagus ini. Ini kesempatan. Ini bahasa isyarat dari seorang perempuan, maukah sama itu? Ya, saya mau sama itu. Ya abad istajirhu, ya Allah, wahai bapakku, pekerjakan dia. Nah ini juga supaya perempuan itu kalau lihat kesempatan dapat laki-laki calon yang soleh, sampaikan ke bapaknya. Karena bapak itu sangat perhatian sebenarnya sama anaknya. Tidak mungkin seorang bapak itu asal-asalan pilihkan calon suami untuk anak perempuannya. Ya. Apalagi peranan bapak sebagai wali nikah, ya kesempatanlah bagi wanita itu kalau memang sudah tertarik pada seorang laki-laki, kasih bahasa isyarat ke bapaknya. Seperti di sini, putrinya Nabi Syuaib kasih bahasa isyarat. Wahai bapak, ya, pekerjakan dia. Sebaik-baiknya orang yang kau jadikan sebagai pekerja adalah yang kuat lagi terpercaya. Dia itu sudah terbukti kuat, terpercaya. Maka bapaknya mengatakan apa? Inni uridu an unkihaka ihda binatayya hataini. Syuaib sebagai bapaknya mengatakan kepada Musa, saya mau nikahkan kamu. Jadi kalau usulnya anaknya, pekerjakan dia. Sambutan bapaknya langsung bicara ke Musa, saya mau nikahkan kamu.
Tapi bahasanya bapaknya dengan salah satu dari dua anak perempuanku itu. Kenapa tidak langsung saja yang tadi bilang itu? Supaya yang mengusulkan supaya jadikan kamu bekerja di sini. Syuaib mau menjaga dua sisi. Sisi putrinya dengan sisi Musa. Dari sisi putrinya, siapa tahu yang satu mau juga. Ya, siapa tahu yang satu mau juga, jadi menjaga perasaannya ini. Jangan sampai gara-gara itu dia benci saudarinya. Dari sisi Musa, supaya Musa tetap punya kebebasan memilih yang mana yang lebih dia suka. Jangan, karena pernikahan kalau terpaksa itu tidak bagus. Ya, biarkan memilih mana yang disuka. Akhirnya ternyata Nabi Musa AS memilih yang berbicara itu, ya, yang mengusulkan supaya bapaknya menjadikan Musa sebagai pegawai. Kata Syuaib, sebagai maharnya ini, kalau kita di Makassar atau Bugis Makassar ini panai. Ya. Bagaimana panainya ini? Atau ini lebih tepat maharnya. Ya. Ala antajurani samaniyah hijaj. Kamu kerja bersama saya 8 tahun. Lumayan nih 8 tahun. Ya. Ya. Jadi berarti benar nih itu pandai tinggi. Ya. Kemudian dijadikan dalil mungkin sebagian orang. Ini dalilnya. Tinggikan pandai 8 tahun kerja, berapa gaji itu? Ya, dari kita coba gabungkan. Rasulullah SAW biasa menikahkan sahabatnya, dan beliau menganjurkan sebaik-baik wanita adalah yang paling ringan maharnya, ya. Paling ringan biayanya. Sebaik-baik wanita yang paling ringan biayanya. Dan Rasulullah SAW bahkan biasa menikahkan sahabatnya sekedar dengan cincin besi. Ada juga Rasulullah menikahkan sahabatnya sekedar tidak punya apa-apa, bisa ajarkan dia Al-Quran, bisa. Itu jadi maharnya. Jasa yang menjadi maharnya karena tidak punya apa-apa. Nah, bagaimana mempertemukan ini? Jawabannya kembalilah kepada keadaan laki-laki itu. Kita sebagai pihak wanita, ya, bijaklah di dalam melihat laki-laki yang akan melamar anak kita. Asalkan dia sudah bagus agamanya, bagus akhlaknya, ada tanggung jawabnya. Walaupun saat itu, kalaupun dia fakir miskin, ya sesuaikan saja. Jangan fakir miskin dimintai pandai 200 juta, 100 juta. Kalau sudah bagus agamanya, bagus akhlaknya, punya tanggung jawab, bukan pemalas. Ya. Lain kalau memang pemalas, tidak ada niatnya untuk bekerja, tidak ada tanggung jawabnya, ya itu memang tidak usah diterima. Tapi kalau dia orang yang mau berusaha, apalagi bagus agamanya, bagus akhlaknya, sesuaikan saja dengan kemampuan dia. Apalagi anak kita memang suka. Ya. Sedangkan kalau dia orang yang kaya raya, jangan juga kasih mahar 1 gram emas, 2 gram emas. Sesuaikan masing-masing. Ya, ini mempertemukan antara dua dalil. Jadi Nabi Musa AS itu maharnya 8 tahun kerja. Fa'in atmamta asyara fa min indik. Kata Nabi Syuaib, kalau mau digenapkan 10 tahun, ya terserah. Ya. 8 tahun saja yang wajib, 8 tahun saja yang wajib, tapi kalau mau disempurnakan jadi 10 tahun, terserah. Maka Nabi Musa AS menerima itu. Kata Nabi Musa ketika Syuaib mengatakan, wa ma uridu an asyqa alaik, saya tidak mau susahkan kamu. Satajiduni insyaallah minas salihin, insyaallah engkau akan mendapati saya orang yang baik. Maka Nabi Musa AS mengatakan, zalika baini wa baina, saya terima ini sebagai akad kita. Saya terima. Ini sah sudah. Kalau seorang bapak, ingat dalam hukum fikih itu ada 3 yang tidak bisa dimain-mainkan. Bercanda pun sah. Ya. Yaitu nikah, cerai, dan rujuk. Jadi kalau ada seorang bapak bilang ke pemuda,
saya nikahkan kamu dengan anakku. Maharnya rokok-rokok unti. Lantas pemuda ini mau langsung bilang, saya terima, sah itu, langsung jadi suami istri. Langsung jadi suami istri. Itu tidak boleh tidak boleh dicandai. Tidak bisa dicandai hukum pernikahan itu. Walaupun tidak ada KUA, walaupun tidak ada wakilnya KUA yang hadir, cuma bercanda. Ya. Duduk-duduk di warkop, saya nikahkan kamu ya dengan putriku, saya nikahkan. Ya. Maharnya 1 gelas kopi susu. Lantas laki-laki ini mengatakan saya terima, langsung sah itu. Langsung sah. Ya. Kayak kali ini Nabi Musa alaihissalam terima akadnya mahar 8 tahun kerja. Setelah beliau kerja 8 tahun, kemudian sisa 2 tahun itu bagaimana? Sepakat antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa bahwa begini saja, kambing ini nanti yang lahir kita bagi. Kambing ini yang lahir ini kita bagi. Yang 2 tahun itu. Jadi ini sudah menghasilkan. Akhirnya ternyata Allah berkahi. Cepat berkembang kambing-kambing ini. Akhirnya kita tahu Nabi Musa dapat istri yang cantik, salehah, anak Nabi. Ya. Dapat harta. Yaitu berkembang biak dengan cepat kambingnya, dan istrinya melahirkan. Pertama melahirkan laki-laki, tahun berikutnya langsung lagi melahirkan laki-laki lagi. Jadi dapat 3 langsung istri, ya, istri yang baik, cantik, soleha, anak, dapat harta ternak ya, yang banyak. Inilah contoh ya, berkah doa tadi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Coba kita perhatikan betul doa ini. Bunyinya itu, ya Allah, saya sangat butuh, saya sangat fakir dengan kebaikan yang akan Engkau turunkan padaku. Ternyata kita lihat doanya Nabi Musa tidak menyebut apa yang dia minta. Beliau tidak menyebut apa yang beliau minta. Beliau serahkan saja kepada Allah. Ya Allah, aku butuh, aku sangat butuh kebaikan yang akan Engkau berikan, yang akan Engkau turunkan kepadaku. Ternyata yang Allah pilihkan sebagai kebaikan, istri yang salehah, ya, ternak yang banyak, anak-anak. Inilah contoh bahwa ketika kita bagus cara kita berdoa kepada Allah, dan bagus juga hati kita yang ikut di saat berdoa, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan yang terbaik. Karena waktu ini mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Kalau ada yang perlu diperjelas, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bagi Islam sampai dengan Yahudi sekarang kemudian setelah orang mereka mengakui ikuti Nabi Musa, kenapa mereka menyebut atau menganggap Musa seperti untuk Allah? Yang kedua, masalah terakhir tadi, Pak Ustaz menyatakan bahwa tidak boleh kita bercanda atau bermain-main dengan 3 hal: perceraian, kemudian penamaran, satu lagi saya lupa. Rujuk tentang perceraian Ustaz. Tadi tidak boleh bercanda atau main-main dalam bercanda. Saya tahu Ustaz jadi istri yang siap, saya juga siap. Terus dikaitkan dengan hukum yang berlaku sekarang dalam undang-undang kehakiman, bahwa perceraian itu sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Bagaimana ketika Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah selalu dalam tanya jawab itu faedahnya besar sekali karena berkenaan dengan sehari-hari ya. Yang pertama tentang Yahudi ya. Apakah mereka lah Bani Israel? Ya, sudah kita sebutkan Israel itu adalah sebutannya Nabi Yakub,
Bani artinya keturunan, Israel adalah Nabi Yakub. Sehingga Bani Israel adalah keturunannya Nabi Yakub. Keturunannya Nabi Yakub alaihissalam, beliau sendiri punya 11 anak. 11 anak termasuklah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dari salah satu ini, itulah yang menurunkan Yahudi. Jadi tidak semua Bani Israel Yahudi. Yahudi hanya salah satu dari Israel. Salah satu dari Israel. Nah, kemudian apakah yang sekarang ini mereka itu terhitung sebagai orang yang beriman? Tidak. Mereka yang mempertuhankan Uzair dan menolak Nabi Muhammad SAW, mereka terhitung kafir. Jelas mereka terhitung kafir. Ya. Dan kita tahu juga tentang Yahudi ini ada dua macam. Ada dua Yahudi sebagai keturunannya Yahuda. Ada Yahudi sebagai kepercayaan. Yahudi sebagai nasab, anak keturunan, seluruh orang yang lain tidak akan dimasukkan sama mereka. Karena mereka ini merasa ras istimewa. Ras istimewa. Mereka tidak akan menerima orang-orang dari mana. Orang Indonesia yang mau bergabung ke sini tidak akan diterima, tidak diakui sama mereka. Ya. Jadi itu kalaupun mau ikut keyakinannya mereka silakan. Ini Yahudi sebagai keyakinan, mereka persilahkan. Tapi untuk sekelas dengan mereka, tidak, mereka tidak akan samakan. Beda kita di Islam, semua setelah Islam kita ini semuanya bersaudara, ya. Semuanya kita ini tidak ada dibeda-bedakan, istimewa, tidak. Tapi di Yahudi itu dibedakan. Kemudian persoalan, misalnya seseorang main-main, ya. Bercanda, kutalak kau. Misalnya bilang gitu sama istri, jatuh itu, langsung jatuh talak itu. Ya, walaupun dia main-main, ya kutalak kau. Ya. Kalau atau pakai syarat, kalau lu pakai itu baju jatuh talak kau. Lantas perempuan itu merasa bercanda saja, nah pakai betul. Itu jatuh talak itu. Ya. Bagaimana padahal hukum negara tidak? Ya. Mungkin biasa kita dengar istilah ijazah itu tanda pernah sekolah, bukan tanda orang itu pintar. Ya. Masalah itu hukum formal. Hukum formal ya begitu, tidak sah. Harus tertulis semua, semuanya tertulis. Tapi dalam hukum agama itu sudah untuk hubungan selanjutnya itu sudah terhitung hubungan bukan suami istri. Ya. Kecuali di bagian kalau baru pertama kali terjadi, kan ada 3 kali kesempatan talak itu. Talak pertama masih bisa rujuk tanpa mahar baru, tanpa akad baru, selama belum lewat masa iddahnya. Masa iddah itu 3 kali haid atau 3 kali suci. Ya. Itu masa iddah. Selama anggaplah itu sekitar 3 bulan ya atau 4 bulan. Selama belum habis waktu itu, misalnya baru dia main-main dengan saya talak kamu, ya, itu kan jatuh talaknya. Lantas dia langsung dekati istrinya, langsung dia peluk dan seterusnya. Ya, anggaplah langsung melakukan hubungan. Ulama terbagi menjadi 2 pendapat tentang ini. Apakah sah rujuk dengan langsung melakukan hubungan begitu, atau harus dengan kata-kata juga bahwa saya kembali rujuk kamu? Bagi ulama yang berpandangan, ya, ketika mereka berdua kembali melakukan hubungan, tanda rujuk menganggap itu bukan zina, tapi sudah rujuk dari cerai satu. Tapi itu sudah terhitung talak satu tadi. Yang main-main itu sudah terhitung talak satu. Tapi kalau kedua kalinya tidak sah kecuali harus akad baru. Harus akad baru, bukan sekedar rujuk, harus akad baru. Ya, apalagi sudah ketiga kalinya tidak sah sama sekali. Tidak ada rujuk kalau sudah 3 kali talak sampai dia menikah dulu sama laki-laki lain dan tanpa merencanakan pisah antara suami baru dengan suami barunya, kembali lagi baru boleh. Ya, Allah. Syariah lainnya.
pada itu. Apa ini pengalaman dari kami? Ada seorang sahabat, termasuk sahabat kami yang sudah menikah, tapi sudah 4 bulan ada masalah, sudah rujuk. Apakah talak itu bisa jatuh ketika tidak dinafkahi selama 4 bulan? Itu yang pertama. Atau yang kedua adalah perempuan ini yang meminta untuk ditalak, apakah hal itu jatuh atau bagaimana? Itulah. Jadi kalau tidak ada kata-kata, sekedar pisah tempat tinggal, tidak ada kata-kata, maka barulah terhitung pisah, ya cerai. Jikalau perempuan itu yang mengajukan dan